Pembahasan di video ini meliputi pengertian, perkembangan konstitusi, jenis-jenis konstitusi, fungsi dan tujuan konstitusi, serta contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Menurut catatan Gramedia, konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berkedudukan sebagai wujud hukum tertinggi. Konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Konstitusi menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, serta menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian konstitusi menurut L.J. van Apeldoorn. Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Menurut Jimmy Asidiki, konstitusi adalah undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, pengertian konstitusi menurut Miriam Budiarjo. Konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah periode penetapan UUD 1945. Penetapan UUD 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada 1947 dan agresi Belanda II pada 1948. Sehingga perlu diselenggarakannya konferensi meja bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Periode federal dari UUD RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya UUD baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun rancangan UUD pada 12 Agustus 1950. UUDS kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang adalah periode berlakunya kembali UUD 1945. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali.
Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama, 14-21 Oktober 1999, amandemen kedua, 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga, 1-9 November 2001, amandemen keempat, 1-11 Agustus 2000, UUD 1945, hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Jenis-jenis konstitusi. Berdasarkan modul pendidikan kewarganegaraan kelas 7 yang terbit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, ada 2 jenis konstitusi beserta contohnya, seperti berikut. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia diantaranya yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat, C. Undang-Undang Dasar Sementara, dan D. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia diantaranya yaitu A. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan C. Adat istiadat. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Di dalamnya tercantum pokok cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Pada pembukaan teks UUD 1945 juga berisi tentang tujuan negara Republik Indonesia, yakni turut melaksanakan ketertiban dunia berasaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Prof. Dr. Haji Jimli Asidiki SH, yang menyatakan bahwa fungsi konstitusi ada 10, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. 2. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. 4. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. 5. Konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau juga sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. 6. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu. 7. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan. 8. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara seremoni. 9. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti secara luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. 10. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasa serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti yang sempit maupun arti yang luas. Tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatas sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik,
Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Terkait pelanggaran konstitusi, kasus korupsi adalah yang paling sering terjadi. Salah satu tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dengan melakukan tindak korupsi berarti telah menyimpangnya karena mengambil hak warga negara untuk kepentingan pribadi di mana ini melanggar hak asasi manusia juga merugikan seluruh bangsa. Kasus korupsi yang pertama adalah korupsi dana bansos penanganan COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Bahari. Kasus ini berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021. Dikatakan oleh KPK, total uang suap yang diterima oleh Juliari adalah sebesar 17 miliar rupiah. Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kasus korupsi lainnya dilakukan oleh Bupati Bandung Barat nonaktif AA Umbara terkait korupsi pengadaan barang dalam bantuan sosial COVID-19. AA Umbara dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan divonis 5 tahun penjara. Selanjutnya dikutip dari suara.com, saat pandemi tahun 2020 hingga 2021, setidaknya ada 30 kasus korupsi yang menurut peneliti Indonesia Corruption Watch paling banyak mengambil dari dana bansos untuk COVID-19. Sangat miris melihat bagaimana tindak pidana ini masih tetap marak terjadi bahkan pada masa sulit sekalipun di mana seluruh bangsa tengah berurusan dengan dampak dari COVID-19. Terkait pelanggaran konstitusi lainnya, adapun baru-baru ini wacana mengenai presiden 3 periode. Jika benar terjadi, maka itu dapat disebut dengan pelanggaran konstitusi. Sebab merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 periode dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap 1 periode. Oleh karenanya, mendorong perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sebagai bentuk tindakan melawan konstitusi. Selain itu juga berpotensi memunculkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Namun terkait hal ini, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, mengeluarkan pernyataan bahwa dia berjanji akan tetap mematuhi konstitusi. Satu lagi kasus terkait konstitusi yaitu kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Tholib. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, namun hingga kini yang menginjak 18 tahun, kasus ini belum juga ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai ada pelanggaran konstitusi dan nilai Pancasila pada kasus ini. Ferry menilai kematian Munir menunjukkan pelanggaran atas pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa. Selain itu, belum terungkapnya dalam kematian Munir juga tak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi contoh-contoh kasus terkait konstitusi yang terjadi di Indonesia. Penutup dari presentasi ini, sebagai rujukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, konstitusi perlu hadir dan hidup dalam tingkah laku keseharian segenap warga negara. Dengan kata lain, jadikan konstitusi sebagai praktik nyata kehidupan. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi.
Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi, diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika budaya sadar berkonstitusi telah ditanamkan, kehidupan berbangsa dan bernegara pun dapat berlangsung dengan tentram. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatiannya.